Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari IAIN Kediri semester 5 akan mempresentasikan proposal penelitian pengaruh, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Arsipan yang diampu oleh Bapak dosen Puspoko Poncoratno MT. Kami dari kelompok 16 yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama, Muna Kamila Sitonpul dengan NIM 9324122119 dan saya sendiri Karimah dengan NIM 9324108119. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan atau latar belakang. Manajemen perkantoran di dalam organisasi atau pada perusahaan memegang kontribusi penting katalis manajemen di dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sehingga setiap organisasi maupun perusahaan selalu memperbaiki sistem kinerja instansinya dengan cara memperbaiki kinerja pegawai. Kinerja pegawai merupakan hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuan kinerja pegawai yang lebih tinggi memiliki makna tercapai peningkatan efisiensi, efektivitas, maupun kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan. Keberadaan pegawai merupakan aspek yang sangat penting bagi rencana organisasi untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Peran sumber daya manusia semakin penting karena saat ini kita berada pada era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Mengingat hal tersebut, sudah menjadi tabiat bagi organisasi untuk lebih memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia, karena kegagalan pada organisasi itu adalah tidak tercapai tujuan yang sudah direncanakan, begitu pula sebaliknya. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat penting, oleh karena itu peran dan fungsi pegawai tidak bisa diganti oleh sumber daya lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Di antaranya adalah faktor personal yang muncul dari individu itu sendiri. Yang kedua, faktor kepemimpinan yang memberikan semangat kepada karyawan. Yang ketiga, faktor tim meliputi dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan satu tim, budaya organisasi, kompetensi, motivasi, iklim kerja, komitmen organisasi, dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang dianggap sangat penting bagi kinerja adalah adanya motivasi pegawai. Motivasi pegawai adalah jiwa pendorong yang kuat bagi manusia untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Suprihato 1996,34 menyebutkan perihal teori motivasi klasik yang diangkat oleh Frederick W. Taylor bahwa konsep dasar dari teori motivasi yaitu seorang akan menyanggupi bekerja dengan baik apabila orang berkeyakinan akan memperoleh hasil yang memiliki kaitan langsung dengan pekerjaannya. Konsep ini mengartikan bahwa seorang akan menurunkan semangatnya di dalam bekerja apabila hasil yang berbentuk natura maupun uang yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, kajian teori. Di sini kajian teori terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, lingkungan kerja. Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan salah satu seni untuk mendorong atau menggerakkan bawahan agar mereka mau bekerja keras dan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan sehingga perusahaan dengan mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok, menunjukkan dalam 5 tingkat yang berbentuk piramid. Oleh orang memulai dorongan dari tingkat bawah, 5 tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar memenuhi. Yang pertama, kebutuhan psikologis.
Ya, seperti rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Contohnya seperti merasa aman dan terlindungi jauh dari bahaya. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, yaitu seperti berafiliasi dengan orang lain, diterima dan memiliki. Yang keempat, yaitu kebutuhan akan penghargaan, contohnya seperti berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta kekurangan. Yang kedua, yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan pada saat bekerja, baik berbentuk fisik ataupun non-fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. Menurut Sadarmayati 2009-28, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan manusia atau pegawai, diantaranya adalah penerangan atau cahaya di tempat kerja, temperatur atau suhu udara di tempat kerja, kelembapan di tempat kerja, sirkulasi udara di tempat kerja, kebisingan di tempat kerja, getaran mekanis di tempat kerja, bau tidak sedap di tempat kerja, tata warna di tempat kerja, dekorasi di tempat kerja, musik di tempat kerja, dan yang terakhir yaitu keamanan di tempat kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Muna Kamila Sitompul. Saya Muna Kamila Sitompul, NIM 9324122119. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Karimah. Selanjutnya yaitu metode dan pengambilan data. Di sini kita mengambil metode pengambilan datanya dengan kuesioner atau metode angket. Karena dengan menggunakan metode ini kita dapat lebih menjangkau lebih banyak orang atau pengambilan datanya lebih banyak dan lebih praktis, ekonomis, dan respondennya mungkin bisa mengisi dengan leluasa atau menjawab dengan leluasa tanpa pengaruh dari hal yang lain. Dan yang terakhir yaitu rencana pembahasan. Rencana pembahasan yang pertama yaitu meningkatkan motivasi para pegawai. Diharapkan juga dengan meningkatnya motivasi para pegawai, kinerja para pegawai juga akan ikut meningkat. Karena biasanya kalau motivasinya kurang, kinerja pegawai juga pasti akan kurang. Yang kedua yaitu meningkatkan lingkungan kerja. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja. Diharapkan dengan lingkungan kerja yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang baik atau yang positif, pasti juga pegawai kinerjanya juga akan lebih baik. Biasanya kalau vibe-nya negatif kan kayak suntuk gitu kan. Kalau di sini diharapkan dengan lingkungan kerja yang baik, yang positif, pasti juga akan meningkatkan kinerja pegawai yang baik. Sekian dari kami kelompok 16. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.